Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Visit Jombang Channel. Seperti biasa, kami akan menelusuri hal-hal yang menyangkut tentang budaya, sejarah, dan kultur masyarakat, khususnya di daerah Jombang. Kami telah bersama dengan Pak Nas selaku pemerhati budaya dan sejarah. Selamat pagi Pak Nas. Selamat pagi Lis. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, sehat. Ya. Kemarin kan terakhir pembahasan kan sampai di Mojosongo Pak. Ya. Lahirnya desa Mojosongo yang ditandai dengan gugurnya prajurit 9 orang dari Joko Tulis atau Kebogica. Setelah itu kemana lagi Pak Surontanu larinya itu? Surontanu setelah itu lari ke arah barat utara. Jadi ke barat laut lah ya, barat laut ke arah sana melalui Pematang dan sebagainya. Sebenarnya bisa cepat, tapi karena bantengnya itu juga kan tidak bisa sama dengan Surontanu ya, walaupun di dalamnya mungkin sudah ada lelembut dan sebagainya, tapi ternyata nggak semudah itu ya. Akhirnya mereka sampai ke sana, sampai ke daerah lain ke arah barat. Nah, nanti sampai kemana itu masih dicari oleh Kebogica nantinya kan gitu ya. Terus Joko Tulus dengan ajinya itu seperti apa Pak? Joko Tulus kan begitu di Mojosongo terjadi peristiwa seperti itu tidak langsung mengejar Surontanu. Dia menata bagaimana mayat-mayat yang gugur ini itu dirawat dengan baik ya. Artinya apa ya, bagaimana seorang pahlawan ini pun harus dikebumikan dengan sempurna secara keprajuritan ya, secara keprajuritan. Itu yang dilakukan. Oleh karena itu kalian tidak usah ikut saya ya, ini kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya, carikan tempat yang bagus dan diberi tengara yang bagus. Itu saja, biar saya yang mencari ini nanti ya. Nah, akhirnya Joko Tulus atau Kebogica itu melakukan ya konsentrasi ya, nggak tahu semiti atau konsentrasi dia dengan aji begandannya itu ke arah mana dan sebagainya, tahu arah yang larinya ke arah mana, tapi sampai titik mana dia belum tahu. Oleh karena saya harus lari ke sana. Itulah dia akhirnya kemudian membunyikan suara itu ya, yaitu apa, bende tengoro ya, bende yang dipakai untuk menengarai keberadaannya. Aku tetap mengejarmu, mungkin begitu kata-katanya ya. Nah, dengan adanya suara seperti itu, akhirnya si Surontanu yang sudah sampai di tempat itu, kita ceritakan dulu ya. Dia sampai di sebuah hutan yang ada perumahan-perumahan, tapi sangat jarang ya, sangat jarang di situ. Akhirnya dia nyampe di sana ya, ketemu seorang yang bernama Pak Jamadi ya. Loh Pak, niki daerah pundi? Nggih, daerah Alas Pak niki Pak, daerah Alas ini. Nah, terus sampean sinten? Kula Pak Jamadi. Lah sampean lan opo? Kok gupu kabeh ngoten? Kula diuber-uber Pak, menungso tapi ndas kebo, jahat Pak, karepe ngrebut niki lho. Lho, nggih ta? Kula niki golek nggon singidan teng pundi, kula cek samboten saged kepethuk. Ngoten. Ngoten pun kula wangi, monggo kula dadi nonton omah mburi niku. Jenengan singidan teng omah mburi ngriki. Kale bandange pisan ngeten. Oh nggih Pak, matur suwun. Akhirnya dia diletakkan. Nah, terus sambil diantar ke masuk itu, terus ceritanya dos pundi sih Cak? Ceritanya bagaimana itu Pak? Gini loh Pak, saya itu kan punya banteng ini yang sudah dengan saya itu sudah seperti ya nggak bisa lepas lah, ada dia ada saya. Kalau dia mati, saya rasanya juga ikut mati. Gitu. Banteng ini juga begitu, kalau saya nanti ini
sudah menyatu dengan saya. Nah ini mau direbut orang jahat. Kelihatannya manusia tapi kepalanya kerbau. Bukan main jahatnya pokoknya. Ya. Nanti kalau dia ke sini, tolong jangan disampaikan kalau saya di sini. Beritahu saja kalau saya sudah lari ke arah sana. Ya. Oh yang tadi lewat ini dan sebagainya itu. Oh pun hati-hati di sini, ya hati-hati di sini. Ini ada, coba nanti supaya tidak kelihatan dari luar, ini ada jodang-jodang ini saya tumpuknya di sini biar sampai ada di belakangnya situ. Ya, oh ngatin Pak ya. Oke, akhirnya kemudian dia bersembunyi di situ. Pak Jamadi kemudian keluar lagi sampai di depan rumah. Nah, begitu di dengan rumah, dia mendengar suara dari jauh, tapi ya suara kayak suara kerbau, ya, tapi lamat-lamat. Ini mungkin penjahatnya, ya. Wah, bagaimana saya harus melindungi? Dia menenangkan hatinya supaya betul-betul bisa menghadapi ini, supaya tamunya yang dilindungi itu tidak ketahuan. Akhirnya dia masuk keluar rumah sampai bercucuran keringat dari dahinya. Itu Pak Jamadinya. Nah, dan dia betul-betul gelisah, minum air berapa kali sudah. Rasanya kok masih haus saja. Ya. Sampai kemudian datanglah makhluk yang dikatakan setengah manusia, setengah kerbau. Semakin melihat itu dari kejauhan, semakin gemetar dia. Ya, apa yang harus saya katakan? Saya harus jujur atau saya harus melindungi orang yang dalam bahaya ini? Saya harus melindungi. Ini orang jahat yang mengejar, ini orang jahat yang mengejar, ini orang jahat yang mengejar. Sampai akhirnya Kebo Kicak atau Joko Tulus itu mendekat. Terima kasih Pak Nas. Jadi intinya Pak Jamadi berusaha menyembunyikan Sorontanu yang sudah dibohongi mungkin Pak, yang nggak tahu cerita aslinya bagaimana. Sekian dari kami. Jangan lupa like, share, dan komen, dan klik tombol lonceng agar tahu perkembangan video-video terbaru dari kami. Kami undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.